Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita belajar mengenai multisim, bagaimana memakai software multisim. Jadi saya punya multisim 14 ya ini. Jadi adapun cara memakainya sama dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Di sini ada new, berarti kita bikin baru. Saudara tinggal klik, nanti dia tanya sama di word blank, artinya kosong. Kita buat, kita klik create, kemudian di sini akan dia buat tempat kosong. Di multisim ini, software multisim ini ada beberapa bagian. Itu saya perkenalkan dulu bagian desktopnya, bagian atas. Jadi di sini ada file itu bergerak di seputaran file, apakah bikin file baru, merekam file, kemudian membuka file open ya. Jadi membuka file open, kemudian merekam ya, mau mencetak, itu semuanya. Yang kedua yaitu edit, yang berhubungan dengan pengeditan, apakah mau dipotong, di crop, atau mau dipaste ya, itu ini ada paste untuk copy, cut, apa segala, mau kasih kembali hasil potong, undo, apa segala ya, batas kiri, batas kanan ya. Kemudian untuk view itu menampilkan ada view sound in, sound out, areanya, motion itu zoom setnya ya, itu bisa di situ. Kemudian place itu di situ berkaitan dengan kalau untuk kaki yang mau dihubungkan, kabel, bus, konektor, apa semuanya sini terkait di situ. CU ini proses yang terjadi pada saat dibuat. Kemudian simulink ini simulate itu mensimulasikan apa yang kita sudah bikin, rangkaiannya di bawah akan dijalankan. Kemudian ini mau transfer, dia transfernya kemana, ekspor ke PCB atau ke space atau program yang lain ya, itu bisa diekspor. Kemudian begitu juga toolsnya, ini toolsnya ada bantuan untuk database, komponen, mau ditambahi apa. Begitu juga untuk report itu untuk materialnya, kemudian komponennya, kemudian netlistnya, crossnya, apa semuanya. Option itu global option, kemudian bisa set property, kemudian mengunci toolbar, itu bisa. Kalau windownya ini bisa dipakai, ada cascade, ada new window, ada title horizontal, title vertikal, kalau mau dikasih nama-nama ya. Jadi itu yang di sini mengenai window. Kemudian helpnya ya. Kita mulai saja contoh kita, dan sebelum saya memulai, di sebelah kanannya itu ada beberapa alat ukur. Yang pertama multimeter, kemudian ada function generator, kemudian ada wattmeter, kemudian ada osiloskop. Jadi ini banyak sekali di sini bantuan softwarenya, alat ukur. Ini counter, ini hampir sama dengan lab besar ini kalau kita sudah punya multisim ya. Insya Allah kita mau nanti membuat counter 10 bit, 10 yang counter desimal 0 sampai 10. Tapi langkah awal kita belajar dulu ini. Jadi untuk pertama itu saudara bisa saya perlihatkan di sini ada function generator. Kita klik dulu, ini function generator, ini dia. Ini function generator fungsinya untuk membangkitkan generator itu ya. Bisa dia bentuk segitiga, sinusoidal, kemudian gigi gergaji, bisa bentuk kotak-kotak. Jadi ini kita bisa lihat di sini. Jadi ini bentuknya wave yang bisa dibangkitkan, ada bentuk gelombang, bentuk segitiga, kemudian bentuk kotak-kotak. Kemudian di sini juga ada frekuensinya. Frekuensinya ini bisa diatur, bisa di setel berapa frekuensi yang ingin diumumkan. Begitu juga untuk duty cycle-nya. Duty cycle-nya itu antara gelombang satu sama yang lain itu umpamanya 50%, supaya sama antara kiri sama kanannya.
Begitu juga untuk amplitudonya, berapa tingginya, apakah 10 volt ya. Kemudian offsetnya itu dia umpamanya dia mau 0 volt ya, itu barangkali. Kemudian di sini ada terminal positif, ada terminal negatif. Ini sebentar kita pakai sebagai untuk pembangkit frekuensi. Nantinya kita mau pakai itu, kita bisa lihat, kita ambilkan osiloskop ya, kita tampilkan osiloskop. Ini kita ambil osiloskop ya. Osiloskop ini sudah double, jadi kita hapus saja satu. Hapus itu cuma di mark, kemudian di del ya. Sini ada osiloskopnya. Saudara bisa lihat juga osiloskopnya, ini bentuk simbol kan. Kalau bentuk jadinya dia begini ya, kalau bentuk jadinya begini. Jadi ada time base-nya, itu dia pakai channel A, channel B ya. Nanti kita lihat berapa sampai berapa frekuensi yang dia bisa mampu terima ya. Kemudian di sini kita akan mencoba supaya dia keluarannya 1 Hz. Kemudian kita tutup dulu untuk osiloskopnya. Jadi ini kita sudah tahu kaki-kakinya. Kemudian kita ngambil grounded. Ini tujuannya karena dia kan rangkaian itu selalu ada groundednya ya. Ada groundednya. Saudara kita bisa lihat dia punya simbolnya, kita bisa kasih turun satu-satu. Saudara lihat untuk khusus macam-macam di sini. Saudara tinggal pilih yang mana mau dipilih. Komponennya masing-masing. Ada komponen DC, ada ground, ini ground biasa, ada juga khusus untuk grounded, terlihat terus grounded, ini grounded. Nah ini kita pakai yang ini ya, ke grounded yang ini. Oke, kalau kita mau pakai nanti ditampilkan di sini. Oke, sudah. Kemudian kita mau mencoba untuk membangkitkan frekuensi 1 Hz. Jadi ini groundednya dulu kita hubungkan dengan grounded di sini ya. Kemudian ini plusnya kita hubungkan ke kaki plus osiloskop. Kemudian yang minusnya itu masuk di ground minusnya ini ya. Nanti kita lihat kalau dia tidak jalan berarti ada yang berubah. Kemudian kita setting di function generatornya. Ini sudah 1 Hz. Kemudian kita mau bentuk kotak-kotak karena itu nantinya yang dipakai ya. Kita mulai, kemudian kita coba untuk simulasikan apakah betul dia keluar kotak-kotak. Kita jalankan. Ini barangkali terlalu cepat time diff-nya, kita coba turunkan ya. Kita coba turunkan time diff-nya. Nah, itu sudah muncul dia. Kemudian volt diff-nya juga kita turunkan. Kita tambahi volt diff-nya supaya kelihatan. Nah, ini sudah muncul dia punya frekuensi. Kemudian time diff-nya kita tambahi ya, kita tambah sehingga nanti dia lebarnya agak lebar. Ini kecil sekali, kita kasih agak lebar sedikit sehingga nanti kita bisa membaca. Itu barangkali yang saya bisa kasih masukan, bahwa kalau dia frekuensinya 1 Hz, saudara bisa lihat kalau time diff-nya 500 milisekund itu dikali 2 itu kan dapatnya 1 nih. Jadi ini 2 kotak, 1 kotak itu 500 milisekund kali 500 tambah 500 jadi 1 Hz ya. Jadi 1 Hz ya, time diff-nya itu bisa dapat 1 Hz. Itu barangkali nanti yang kita mau pakai pertama-tama kali ya. Barangkali cukup pertama kali belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.